Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk seluruh pemirsa video saya dari Sabang sampai Merauke? Semoga selalu diberi keberkahan, rahmat, dimudahkan segala urusannya, dimudahkan rizkinya, diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang-orang yang belum mendapatkannya. Kembali dalam kesempatan kali ini, saya akan membaca kitab Tuhfatul Ahbab karena di kitab ini banyak memuat dongeng-dongeng yang menurut saya kebenarannya ini patut dipertanyakan. Maka saya seringkali membaca kitab ini sampai saya ulas secara keseluruhan. Nah, dalam kitab ini, khususnya di halaman 196, saya menemukan setidaknya 3 cerita yang akan saya ulas dan akan saya tinjau dari sudut ilmu sejarah bahwa cerita ini patut dipertanyakan kebenarannya. Nah, dari ketiga cerita ini nanti akan saya baca satu persatu, akan saya bahas satu persatu, dan akan saya bahas juga terkait alasan apa sehingga saya menolak cerita ini patut dicurigai kebenarannya. Namun, sebelum masuk pada inti pembahasan, untuk seluruh penonton dari manapun semua yang belum subscribe channel saya bisa tekan tombol subscribe, kemudian like serta share video ini ke teman-teman semua agar yang belum tahu menjadi tahu. Yakinlah bahwa munculnya channel ini semata-mata untuk mengedukasi kepada seluruh umat muslim di Indonesia agar tidak terjerat oleh doktrin-doktrin sesat yang dilancarkan oleh klan yang mengaku sebagai keturunan Rasulullah. Tanpa berlama-lama langsung saya masuk pada inti pembahasan, yaitu pembacaan kitab Tuhfatul Ahbab halaman 196. Teksnya saya tampilkan di layar agar penonton bisa ikut menyimak dari apa yang saya baca, kemudian penonton bisa sama-sama merenungi atas apa yang tertulis dalam kitab ini. Teksnya saya tampilkan di layar agar memudahkan penonton mengikuti alur pembahasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini saya katakan lagi bahwa berkali-kali ada yang komentar terkait kalau membaca kitab Ba'alawi. Ini jangan didahului dengan bacaan Bismillah. Sebenarnya sudah pernah saya bahas bahwa pembacaan Bismillah ini bukan niatan saya untuk memulai bacaan dari kitab karya Ba'alawi. Tetapi Bismillah di sini adalah Bismillah saya niat mengedukasi kepada seluruh umat muslim agar terbebas dari doktrin-doktrin sesat yang tertulis di kitab ini. Jadi seperti hadis Rasulullah, kita dianjurkan untuk memulai bacaan basmalah dalam setiap kita memulai aktivitas, termasuk aktivitas dalam memberikan edukasi kepada seluruh umat muslim seperti dalam video kali ini. Saya ulangi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala radhiyallahu anhu qila li syaihi as-saqafi ma tanamu faqala kaifa yanamu man yaral jannata an yaminihi wan nara an shimalihi wa yuqalu inna walidahu as-shaykha maulad dawilah lama tuwfiya ru'ya annahu waqafa baina yadayillah faqala lahu ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Al-Infitor ayat 6. Falam yarudda jawaban wal malaikatu muhitatun bih. Wa idzan nida'u min kibaril haqqi subhanahu wa ta'ala yaqulu lil malaikati idhabu bi abdi ila ayyi makanin sya'a. Wa waliduhu asy-syaikhu Ali ibn Alawi ibn al-Faqihil Muqaddami ra'ahu ba'duhu ba'da wafatihi ka'annahu bainas sama'i wal ardi faqala lahu ma fa'alallahu bik. Faqala al-mahbubu la yadurruhu syai'un. Artinya apa? Artinya kisah yang pertama dikatakan oleh Habib Alawi, kemudian ditulis oleh Habib Umar, anak dari Habib Alawi, dan ditulis dalam kitab Tuhfatul Ahbab ini. Nah, kisah yang pertama adalah bahwa dikatakan
pernah ditanyakan kepada Syekh As-Sakop atau Habib Abdurrahman As-Sakop, mengapa engkau tidak tidur? Kemudian Habib Abdurrahman As-Sakop ini menjawab, bagaimana bisa tidur seseorang yang melihat surga di sisi kanannya dan neraka di sisi kirinya? Jadi kisah yang pertama ini adalah memuat tentang bahwa Syekh Abdurrahman As-Sakop ini tidak bisa tidur karena melihat surga dan neraka dalam setiap hembusan nafasnya. Sehingga dibayang-bayangi oleh bayangan surga dan neraka itulah yang menjadi alasan Habib Abdurrahman As-Sakop tidak bisa tidur. Kalau tidak bisa tidur semalam atau 2 malam, maka saya anggap wajar. Tetapi cerita ini tertulis di kitab Tadhkirun Nas bahwa Habib Abdurrahman As-Sakop ini tidak tidur selama 33 tahun karena ketika menoleh di sisi kanannya ia melihat surga dan menoleh di sisi kirinya ia melihat neraka. Nah, maka yang menjadi kejanggalan saya adalah tidak tidurnya Habib Abdurrahman As-Sakop selama 33 tahun ini yang patut dicurigai bahwa cerita ini adalah cerita yang terlalu dilebih-lebihkan. Dan ini saya kategorikan sebagai dongeng khurafat untuk menghebatkan Habib Abdurrahman As-Sakop dan untuk mengunggulkan derajat Habib Abdurrahman As-Sakop. Itu yang pertama. Kemudian cerita yang kedua. Dikatakan bahwa ayah beliau yang bernama Syekh Maulad Dawilah ketika wafat, ia terlihat dalam mimpi seseorang seolah-olah berdiri di hadapan Allah. Lalu Allah berfirman kepadanya dengan membacakan surat Al-Infitor ayat 6 yang berbunyi, wahai manusia, apakah yang telah memperdayakanmu berbuat durhaka terhadap Tuhanmu yang Maha Pemurah? Kemudian Habib Maulad Dawilah ini tidak memberikan jawaban sama sekali, sementara malaikat-malaikat mengelilinginya. Tiba-tiba terdengar seruan dari Al-Haq atau dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah berfirman kepada para malaikat, bawalah hambaku ini ke tempat manapun yang ia kehendaki. Jadi cerita yang kedua ini pun saya anggap janggal karena selalu cerita dikupas dan diulas lewat jalur mimpi. Bahwa Habib Maulad Dawilah setelah wafat, ini ada seseorang yang memimpikannya bahwa Habib Maulad Dawilah itu ada di hadapan Allah. Lah si pemimpi ini yang perlu saya pertanyakan, tahu bahwa yang berhadapan dengan Maulad Dawilah itu Allah, itu tahu dari mana? Sementara Allah ini tidak bisa diilustrasikan dalam pikiran kita karena Allah ini tidak berwujud sebagaimana makhluk. Ya walaupun dalam ilmu tasawuf bahwa dikatakan bahwa seorang hamba berhadapan dengan Allah ini adalah sebuah misal. Maksudnya misal adalah bisa saja Allah ini memisalkan diri dengan wujud yang mudah dicerna oleh hambanya. Tetapi yang menjadi pertanyaan saya, tahu dari mana si pemimpi bahwa yang berhadapan dengan Maulad Dawilah itu benar-benar misal Allah atau permisalan dari Allah? Ya kan tidak ada yang tahu. Nah, jadi dikatakan bahwa dalam mimpi tersebut Habib Maulad Dawilah ini ada di hadapan Allah. Kemudian Allah berfirman dengan surat Al-Infitor. Tetapi Habib Maulad Dawilah tidak menjawab secuil pun terkait firman Allah. Kemudian Allah berfirman kepada para malaikat yang mengelilingi Habib Maulad Dawilah, menyuruh agar para malaikat membawa Habib Maulad Dawilah kemanapun yang ia mau. Ya, jadi dalam cerita ini adalah cerita untuk menghebatkan Habib Maulad Dawilah, bahwa sampai kemudian Allah berfirman kepada para malaikat, menyuruh malaikat untuk membawa manusia yang bernama Maulad Dawilah ke tempat kemanapun ia mau. Ini menandakan bahwa Habib Maulad Dawilah ini punya posisi spesial di hadapan Allah, punya derajat yang istimewa di hadapan Allah, sehingga Allah memberikan kebebasan kepada Habib Maulad Dawilah. Tetapi lagi-lagi cerita ini
diunggulkan hanya lewat jalur mimpi. Lah soal kebenarannya, ya tentu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Wong itu hanya mimpi kan. Itu juga saya sanksi atas kebenaran dari cerita ini. Ya saya tidak sanksi dengan kebenaran mimpinya. Tetapi mimpi itu tidak mencerminkan atas kebenaran derajat dari Maulad Dawilah di hadapan Allah. Itu yang kedua. Yang ketiga, ayah dari Maulad Dawilah yang bernama Syekh Ali bin Alwi bin Al-Faqih Muqaddam. Ini dilihat oleh sebagian orang setelah wafatnya, seolah-olah ia berada di antara langit dan bumi. Kemudian orang itu bertanya kepadanya, apa yang Allah lakukan terhadapmu? Maka beliau menjawab, seorang kekasih tidak akan dicelakakan oleh sesuatu pun. Nah ini juga cerita mengada-ada. Jadi Habib Ali bin Alwi setelah wafatnya, ini sebagian orang khusus ini melihat bahwa Habib Ali bin Alwi ini ada di antara bumi dan langit. Berarti bisa disimpulkan ada di angkasa. Nah, orang yang melihat ini heran, kemudian bertanya, apa yang Allah lakukan terhadapmu? Kemudian dijawab oleh Habib Ali bin Alwi dengan jawaban sebagai berikut. Seorang kekasih ini tidak akan dicelakakan oleh sesuatu apapun. Ini berarti dengan PD-nya Habib Ali bin Alwi ini adalah manusia yang dikasihi Allah. Sehingga keyakinan Habib Ali bin Alwi apa yang Allah kehendaki ini tidak bakal mencelakakan dirinya karena dirinya adalah kekasih Allah. Ya lagi-lagi kan penglihatan ini adalah penglihatan yang bersifat ilusi menurut saya. Karena Habib Ali bin Alwi kan sudah meninggal. Ketika dilihat di antara langit dan bumi, dalam kesimpulan lain berarti ada di angkasa, ini adalah penglihatan ilusi yang mengada-ada. Nah, kritik saya atas ketiga cerita ini adalah ketika saya menolak atas kebenaran dari cerita di atas, ini bukan tanpa alasan. Sikap kritis ini sangat beralasan dan merupakan hal yang wajar dalam studi sejarah maupun teologi. Saya sedang menyoroti perbedaan antara sejarah formal atau fakta yang tercatat secara objektif dengan hagiografi atau penulisan biografi yang bersifat memuja atau suci. Maka berikut adalah beberapa poin objektif untuk melihat mengapa terjadi kesenjangan antara realitas sejarah dan narasi dalam kitab-kitab internal klan Ba'alawi tersebut. Ini ada 4 poin yang akan saya kupas. Poin yang pertama, ini bisa jadi karena kesenjangan literasi pada masanya. Jadi banyak tokoh dari periode awal klan Ba'alawi hidup di masa ketika dokumentasi sejarah di Hadramaut sangat minim. Faktanya, penulisan sejarah Hadramaut secara sistematis ini baru berkembang pesat beberapa abad kemudian. Akibatnya apa? Akibatnya banyak tokoh yang di masa hidupnya mungkin biasa saja, tidak punya keistimewaan sama sekali, ya tidak alim lah secara sosial. Namun memiliki pengikut yang kuat secara lisan. Akibatnya, ketika sejarah baru mulai ditulis jauh setelah mereka wafat, maka narasi yang masuk seringkali sudah bercampur dengan legenda, dongeng, bercampur dengan mimpi dan tradisi lisan yang bersifat mengagumkan. Jadi, kesimpulan dari 3 cerita di atas, ini bisa saja hanya dongeng, legenda, yang ditujukan untuk mengagungkan dari ketiga tokoh yang tadi saya bahas tersebut. Padahal tokoh itu tidak memiliki keistimewaan sama sekali dalam kenyataannya. Kemudian yang kedua, konstruksi identitas klan. Ya, secara sosiologis, setiap kelompok besar, terutama yang berbasis nasab atau keturunan, ini memerlukan sosok manusia super sebagai pilar identitas mereka. Jika tokoh tersebut tidak memiliki karya tulis yang monumental atau prestasi politik yang tercatat sejarah, maka jalan untuk menghebatkannya adalah melalui jalur karomah dan alam malakut atau seperti mimpi bertemu Allah.
Hal ini membuat tokoh tersebut menjadi tak tersentuh oleh kritik sejarah karena pembelaannya selalu menggunakan argumen spiritual seperti perkataan hanya orang yang terbuka mata hatinya yang bisa melihat kehebatannya. Ini berkesesuaian dengan pola pikir Muhyiddin ketika dongeng-dongeng kitab Ba'alawi kemudian dinilai sebagai dongeng khurafat, maka Muhyiddin ini akan ngeles dan akan selalu mengatakan hanya orang yang terbuka mata hatinya yang bisa melihat kehebatannya. Atau dengan kata lain Muhyiddin akan bilang, oh kamu belum levelnya, sehingga otak kamu tidak nyampe untuk mengkritisi tokoh tersebut. Ya padahal secara biografi sejarah memang tokoh tersebut tidak punya kapasitas istimewa sehingga sejarah tidak mencatat. Kok kemudian dihebat-hebatkan dengan cara dibuatlah karomah-karomah palsu atau bahwa mereka adalah orang yang mencapai alam malakut atau mimpi bertemu dengan Allah. Ini semata-mata untuk menghebatkan tokoh tersebut agar tidak tersentuh oleh kritik sejarah. Jadi agar tidak disentuh oleh kritik sejarah. Kemudian yang ketiga adalah masalah anakronis atau salah waktu. Nah, seringkali kehebatan seorang tokoh diciptakan oleh generasi belakangan untuk melegitimasi posisi klan tersebut di masa kini. Nah, dalam sejarah ini dikenal dengan istilah inventing tradition atau menciptakan tradisi. Agar sebuah keluarga dianggap mulia sekarang, maka kakek moyangnya harus digambarkan sebagai orang yang sangat luar biasa di masa lalu. Meskipun catatan sejarah sezamannya atau catatan kontemporer ini tidak mendukung hal itu. Jadi seperti yang terbukti dalam kitab-kitab Ba'alawi bahwa moyang-moyang mereka ini diunggul-unggulkan dengan dongeng-dongeng yang luar biasa. Ini semata-mata untuk menokohkan mereka sehingga pembaca kitab-kitab Ba'alawi akan menganggap bahwa moyang mereka adalah orang yang luar biasa. Meskipun catatan sejarah ini tidak mendukung hal itu. Nah itu. Kemudian yang keempat adalah perbandingan dengan ulama besar lainnya. Ini adalah saya bandingkan dengan tokoh yang benar-benar hebat di masanya dan terbukti tercatat dalam sejarah. Jika kita bandingkan dengan tokoh seperti Imam Syafi'i, kemudian Imam Al-Ghazali atau Imam Nawawi, maka sejarah mencatat mereka secara objektif melalui satu, karya tulis yang diakui dunia. Yang kedua, murid-murid yang tercatat dalam biografi lintas madhab. Kemudian yang ketiga, pengaruh sosial politik pada masanya. Jadi tokoh yang jelas istimewa di masanya, ini sejarah mencatatnya. Seperti halnya sejarah Imam Ghazali, sejarah Imam Syafi'i, atau sejarah Imam Nawawi, bahkan sejarah ulama-ulama lain yang memang di masa hidupnya ini adalah benar-benar tokoh yang luar biasa. Ini sejarah tidak akan mengabaikannya. Dan berbeda dengan tokoh-tokoh buatan dari klan Ba'alawi. Ini hanya terhebatkan atau dihebatkan hanya dalam kitab-kitab internal Ba'alawi saja. Ini mengindikasikan bahwa tokoh-tokoh tersebut adalah tokoh buatan. Bisa jadi orangnya itu orang biasa, tetapi kemudian dikemas dalam cerita yang luar biasa sehingga pembaca dari kitab Ba'alawi kemudian akan menganggap bahwa tokoh-tokoh tersebut adalah tokoh yang luar biasa. Nah, jika seorang tokoh hanya hebat dalam mimpi atau dalam kitab yang ditulis oleh anak cucunya sendiri, maka secara metodologi sejarah, validitas kehebatan tersebut memang patut dipertanyakan. Nah ini kan, jadi bahwa ketika seorang tokoh ini hebat dalam mimpi atau dalam kitab yang ditulis oleh anak cucunya sendiri, maka secara metodologi ilmu sejarah, validitas kehebatan tersebut memang patut dipertanyakan. Ya seperti tokoh-tokoh Ba'alawi, ini kehebatan perlu dipertanyakan. Bisa jadi orangnya biasa, tapi dihebat-hebatkan oleh anak cucunya. Nah, kesimpulan dari kritik saya adalah pandangan saya bahwa cerita tersebut bertujuan untuk mengunggulkan klan atau primordialisme, memiliki dasar yang kuat dalam disiplin ilmu sejarah. Dalam Islam,
Memuji seseorang secara berlebihan atau disebut hulu sebenarnya dilarang. Bahkan Nabi Muhammad SAW bersabda, taburkanlah debu ke muka orang-orang yang suka memuji. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi Rasulullah sendiri ini membenci orang-orang yang suka mengunggulkan moyang-moyangnya. Seperti dalam hadis yang baru saja saya baca. Lah, sikap kritis ini membantu menjaga agar agama tetap tegak di atas dalil-dalil yang nyata, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Bukan di atas dongeng atau mimpi yang tidak bisa diverifikasi. Jadi kesimpulan dari 3 cerita di atas, baik cerita Habib Abdurrahman As-Sakop, kemudian cerita dari Habib Mauladawilah, kemudian Habib Ali bin Alwi, itu adalah cerita yang hanya dihebat-hebatkan oleh anak cucunya sendiri, yang secara ilmu sejarah, maka kevalitan cerita tersebut patut dicurigai. Ini secara ilmu sejarah loh. Karena jika memang tokoh itu benar-benar hebat semasa hidupnya, seperti halnya hebatnya Imam Syafi'i, seperti halnya hebatnya Imam Ghazali, dan seperti hebatnya Imam Nawawi, maka sejarah tidak akan mengabaikan kehebatannya dan sejarah akan mencatat secara detail terkait kehebatan-kehebatannya. Dan ulama yang benar-benar ulama yang istimewa di masanya tentu punya tinggalan karya yang hingga saat ini bisa kita nikmati bersama. Seperti halnya Imam Al-Ghazali, punya karya yang sangat luar biasa yang bernama Kitab Ihya Ulumuddin. Kitab ini mendunia, dipelajari di seluruh penjuru negara muslim. Ini membuktikan bahwa tokoh yang bernama Imam Al-Ghazali adalah benar-benar tokoh yang luar biasa, dalam sejarah pun mencatatnya. Berbeda dengan tokoh dari kalangan Balawi, ini terhebatkan cuma dalam kitab-kitab internal Balawi saja dan ditulis oleh anak cucu mereka. Nah, ini sejarah mencurigai atas kebenaran cerita-cerita tersebut. Saya harap penonton makin kritis dan makin sadar terkait kevalitan atas dongeng-dongeng hebat yang tertulis di kitab Balawi. Itu adalah dalam rangka menghebatkan moyang mereka, sehingga mereka di masa kini itu agar dianggap sebagai keturunan orang yang luar biasa. Ya padahal moyang-moyangnya ya bisa jadi manusia biasa. Manusia pada umumnya ya tidak pintar, ya tidak alim, tapi dibuat dalam cerita seakan-akan moyangnya itu orang yang luar biasa, ya untuk menaikkan rating dari anak cucunya itu sendiri. Dan apa yang saya sampaikan ini adalah kritik keras terhadap kitab-kitab Balawi yang seringkali memuja moyang-moyangnya dengan pujaan yang luar biasa. Tetapi dalam kitab-kitab sejarah, tokoh-tokoh yang tertulis dalam kitab-kitab Balawi ini tidak tersentuh sama sekali. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras untuk seluruh muslim di Indonesia.